Terima kasih. Kita akan mulai webinar pada hari ini. Sebelumnya, saya mengucapkan selamat sore kepada rekan-rekan para pakar yang telah bergabung di webinar Pakar Hukum kali ini. Nah, di dalam webinar kali ini kita akan mengangkat tema yang sedang banyak diperbicarakan pada beberapa waktu yang lalu, yaitu terkait dengan revisi peraturan DPR RI tentang tata tertib. Jadi, buat teman-teman, tentunya untuk anak-anak yang berbackground hukum, bisa menyimak wawasan pada sore ini untuk menambah wawasan kita bersama. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri, saya Sony Hendrawan, selaku Ketua Solidaritas Pakar, akan menemani rekan-rekan semua pada sore ini. Semoga hari ini webinar bisa berjalan dengan lancar karena cuaca di luar sana pada hari ini di Kota Semarang cukup ekstrim. Buat teman-teman yang ada di luar, mungkin bisa segera untuk menemukan tempat. Dan hari ini kita, sebelum itu, saya mau menyambut rekan-rekan dari beberapa universitas yang bergabung di webinar pada sore hari ini. Pertama, untuk BEM FH USM. Selamat datang untuk rekan-rekan dari BEM FH USM. Kemudian ada Dewan Mahasiswa FH USM. Selamat datang untuk rekan-rekan Dewan Mahasiswa FH USM. Yang berikutnya ada HMPS IH Unika Sudio Pranoto Semarang. Selamat datang untuk rekan-rekan semuanya. Dan terakhir ada dari BEM FH Unika Atmajaya Yogyakarta. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang dan terima kasih untuk partisipasinya. Baik, sebelum mulai, mungkin rekan-rekan ada yang bertanya dan belum mengerti apa itu solidaritas pakar. Dapat saya jelaskan secara singkat, solidaritas pakar sendiri adalah non-governmental organization yang didirikan dengan maksud dan tujuan di bidang sosial dan kemanusiaan. Selain itu, salah satu kegiatan kita adalah fokus di bidang hukum dengan menyelenggarakan penyuluhan hukum dan melayani masyarakat dengan menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma atau berhubung. Rekan-rekan juga bisa mengikuti di media sosial kita untuk mendapatkan informasi terupdate karena kita juga sering berbagi wawasan di situ. Rekan-rekan bisa mengikuti di Instagram kami di solidaritas.pakarsmg. Kalau TikTok, kami juga ada di Solidaritas Pakar, tanpa spasi. Oke, tanpa berlama-lama, saya akan memperkenalkan narasumber atau pembicara kita pada webinar kali ini. Kepada operator, mohon dibantu untuk ditampilkan CV dari narasumber kita pada sore hari ini. Operator, mohon dibantu. Baik, pada sore hari ini webinar kita akan diisi oleh Bapak Bonaventura Pradana Suhendarto. Beliau saat ini aktif mengajar sebagai dosen di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Saya akan memperkenalkan secara singkat dimulai dari pendidikan formal. Beliau menempuh dan menyelesaikan S1 di Perguruan Tinggi Universitas Katolik Sudio Pranoto Semarang dan melanjutkan studi S2 di Perguruan Tinggi Universitas Diponegoro Semarang. Kemudian beliau menempuh pendidikan profesi
melalui pendidikan khusus profesi advokat pada organisasi profesi Pradi, melanjutkan dan lulus di dalam ujian profesi advokat yang diselenggarakan juga oleh Pradi. Pengalaman pengajar beliau mengajar mata kuliah Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, kemudian mengajar tentang perancangan peraturan perundang-undangan, kemudian mengajar tentang hukum pemerintahan pusat, mengajar ilmu negara, hukum pemerintahan lokal, hukum acara Mahkamah Konstitusi, dan juga pendidikan kewarganegaraan. Semuanya aktif mengajar di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Kemudian track record penelitian dan publikasi karya ilmiah dari Bapak Bona. Beliau merilis beberapa penelitian dengan judul-judul dan tahun publikasi yang teman-teman bisa saksikan di layar. Ada beberapa dan nanti Bapak Bona bisa bercerita lebih banyak di dalam sesinya. Kemudian ini adalah kegiatan pengabdian beliau kepada masyarakat, di mana beliau juga beberapa kali menjadi narasumber dalam forum diskusi, sekaligus melakukan penyuluhan dan pelatihan. Nah, kita lanjut ke pengalaman organisasi. Bapak Bona juga aktif dalam keorganisasian, diantaranya di Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia, Asosiasi Pengajar Ilmu Perundang-undangan, Dewan Paroki Gereja Santo Ignatius Magelang, Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan KVKEPAN Kedu, Komisi Kepemudaan KVKEPAN Kedu, Dewan Paroki Gereja Santo Ignatius Magelang, Komisi Karya Misioner KVKEPAN Kedu, dan masih banyak lagi yang bisa rekan-rekan saksikan di layar Zoom. Baik, sebelum kita masuk ke dalam sesi narasumber pada sore hari ini, saya ingin mengingatkan kembali mengenai tata tertib dalam Zoom. Jadi rekan-rekan dimohon untuk mengaktifkan kamera selama webinar pakar hukum ini berjalan, dan rekan-rekan dimohon untuk mematikan mic. Dalam sesi tanya jawab, sebelum menyampaikan pertanyaan, rekan-rekan dimohon untuk mengacungkan jari terlebih dahulu dan memperkenalkan diri, baik secara langsung maupun melalui kolom komentar. Nah, tanpa berlama-lama, kita akan langsung memperkenalkan sekaligus mempersilahkan kepada Bapak Bona. Selamat sore, Bapak Bona. Selamat sore, Pak Sony. Baik, terima kasih Pak Bona untuk waktu dan kesediaannya sore hari ini di tengah Sama-sama. kesibukan dan tentunya aktivitas yang padat. Kepada Pak Bona, dipersilahkan waktu dan tempatnya untuk memberikan wawasan kepada kami semua. Terima kasih. Baik, terima kasih atau Mas ini. Sony, Pak Andika, Pak Bangkit, dan juga teman-teman dari LSM Solidaritas Pakar. Sebelumnya terima kasih sudah mengundang saya dalam forum ini. Ya, saya nanti lebih banyak berbagi saja. Kalau di judul itu apa webinar pakar hukum, wah itu masih jauh saya dari eh, kata pakar gitu ya. Tapi mungkin pakar itu ya dimaksud singkatan gitu ya. Kalau Pak Mawar ya itu sangat baik untuk LSM kalau Pak Mawar ya solidaritas kalau Pak Mawar memberikan ruang penyuluhan, ruang diskusi semacam ini yang tentu ini sangat baik ya untuk pendidikan hukum terutama di masyarakat. Perkenalkan, nama saya Bonaventura Pradana Swendarto. Tadi sudah disampaikan, saya merupakan akademisi dari Universitas Atmajaya Yogyakarta, ya. Dan tampaknya juga beberapa ini sesama alumni Unika Sugio Pranata, ya, Semarang, ya. Selamat sore juga Bapak Ibu, rekan-rekan, para peserta. Ya, kalau di Semarang itu mungkin cuacanya ekstrim, ini sama. Kebetulan saya sedang di Magelang, jadi cuacanya juga sedang hujan deras ini. Semoga tidak mengganggu. Gitu. Baik, langsung saja saya akan
berbagi. Nanti silakan Bapak Ibu, rekan-rekan jika apa memiliki wawasan atau pendapat lain dari apa yang mungkin saya paparkan, silahkan ya. Itu juga pasti akan memperkaya kita semua ya, termasuk saya pribadi ya. Jadi silahkan eh, berdiskusi pada sesi tanya jawab nanti. Dari apa yang diminta oleh LSM Kelopak Mawar ini, Solidaritas Kelopak Mawar, membahas mengenai peraturan DPR nomor 1 tahun 2025 tentang tata tertib. Ya, ini khusus untuk tata tertib DPR. Ya. Nah, ini apakah dengan peraturan DPR yang sudah disahkan itu, ya, itu menguatkan pengawasan atau justru membungkam apa pejabat-pejabat negara diusulkan DPR ya, ada beberapa pejabat negara yang diusulkan oleh DPR tentang negara ya, itu sampai saat ini itu tidak ada habisnya, pasti ada ya, pasti ada gebrakannya gitu ya, kalau ada hashtag hashtag ada aja gebrakannya gitu ya. Apalagi dalam transisi kenegaraan sekarang, ya pemerintahan sekarang itu banyak perubahan-perubahan yang terjadi dalam pemerintahan yang berdampak pada kekuasaan dan juga berdampak pada masyarakat. Ya. Di awal ada perubahan kementerian negara atau lembaga-lembaga negara itu bertambah ya dengan mengubah undang-undang kementerian negara. Kemudian ada juga di sini terkait undang-undang BUMN yang direvisi itu juga menimbulkan kontroversi ya karena ada jabatan di bagian keuangan negara dan itu juga berdampak pada dibentuknya Danantara. Nah, ini juga menjadi perdebatan yang ramai sekali untuk dibahas sebenarnya. Kemudian mendadaknya usulan revisi Undang-Undang Minerba itu juga sempat menjadi kontroversi ketika perguruan tinggi dilibatkan untuk mengelola pertambangan di Indonesia. Ya, meskipun kemudian pasal yang diubah tidak jadi yang perguruan tinggi ya, tetapi tetap ada eh, debatan di sana. Kemudian yang baru saja terjadi, ya mungkin Bapak Ibu rekan-rekan di sini yang kemarin ikut demo, ya, saya juga demo, ya kosongkan, ya kosongan tapi saya berikan izin ya mahasiswa yang mau ikut demo ya karena ini memang ada problematik di dalam revisi Undang-Undang TNI yang baru ya dan teman-teman pasti sudah mengetahui sendiri perubahannya seperti apa ya. Kemudian bahkan ada kabar bahwa ada rencana revisi Undang-Undang Polri, ya, revisi Undang-Undang Kejaksaan dan ada beberapa revisi undang-undang lain ya untuk terkait dengan kelembagaan negara ya ada beberapa. Kemudian yang kita akan bahas hari ini mengenai tata tertib DPR yang juga sudah sejak bulan Februari itu disahkan ya dan ini berlaku sampai saat ini ya. Kalau tidak salah sudah ada yang mengajukan judicial review di Mahkamah Agung terkait dengan peraturan DPR nomor 1 tahun 2005 tentang tata tertib ini. Ya, nanti kita lihat bersama eh, perkembangannya seperti apa. Dari berbagai isu atau perubahan yang terjadi dalam sistem ketatanegaraan kita, dalam pemerintahan kita sampai saat ini, kalau kita amati, ya semuanya, hampir semuanya itu menekankan pada perluasan kewenangan. Kemarin TNI ingin memperluas kewenangan, kemudian BUMN dengan Danantara itu juga memperluas kewenangan. Ya, ada beberapa lembaga yang bisa mengelola tambang. Kemudian ini nanti Polri dan juga Kejaksaan juga sama-sama ingin memperluas kewenangannya masing-masing. Ya. Dan juga DPR tidak ingin kalah ya, tidak ingin tinggal diam ya.
DPR juga ingin memperluas kewenangan melalui peraturan DPR nomor 1 tahun 2025 ini. Nah, ketika kita mengamati, ya, mencermati, kalaupun banyak lembaga-lembaga negara itu yang melakukan perluasan kewenangan, pasti ada dampaknya. Dampaknya itu ya pasti ujung-ujungnya adalah ada ruang yang dipersempit. Nah, dan ruang itu adalah ruang dari masyarakat atau ruang dari rakyat. Ya. Ketika pejabat-pejabat atau lembaga-lembaga negara itu diperkuat atau diperluas kewenangannya mungkin lebih dari kewenangan yang seharusnya, nanti pasti yang dirugikan ujung-ujungnya adalah rakyat sendiri. Gitu. Nah, dalam konteks revisi tata tertib DPR, ya kalau kita lihat hanya menambahkan satu pasal, pasal 228A, ya. Di sini ada dua ayat. Ya, yang pertama dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan dan menjaga kehormatan DPR terhadap hasil pembahasan komisi sebagaimana dimaksud pasal 227 ayat 2, DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. Dilansir dari berbagai sumber bahwa revisi ini latar belakangnya memang untuk memperluas fungsi pengawasan. DPR ingin pengawasannya lebih optimal, tetapi dengan merevisi tata tertib, dengan mengevaluasi, caranya adalah dengan mengevaluasi secara berkala terhadap calon-calon yang telah ditetapkan pejabat-pejabat negara itu. Ada setidaknya beberapa pejabat yang ditetapkan seperti pimpinan KPK, kemudian komisioner KPU, Bawaslu, kemudian juga hakim Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan beberapa yang lain ya. Nah, itu akan dievaluasi ya melalui dasar peraturan DPR ini para pejabat itu akan dievaluasi ya dengan alasan untuk meningkatkan fungsi pengawasan DPR. Kemudian hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat 1 bersifat mengikat. Nah, ini yang juga menjadi kontroversi. Apa yang dimaksud mengikat di sini? Ya, apakah itu juga berdampak pada calonnya? Kalau kita membaca apa? Membaca dari ayat ini tentu akan mengikat dari pejabat yang sudah ditetapkan itu oleh DPR. Dan kemudian disampaikan oleh komisi yang melakukan evaluasi kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti. Untuk ditindaklanjuti ini membuka peluang sebenarnya bagi DPR untuk mengajukan rekomendasi yang sifatnya mengikat kepada lembaga-lembaga tertentu yang pejabatnya tadinya dipilih oleh atau ditetapkan oleh DPR. Artinya nanti sewaktu-waktu hakim MK itu bisa dicopot, gitu ya. Hakim MK bisa dicopot jabatannya karena ketika dievaluasi atau hasil evaluasi dari DPR itu menunjukkan mungkin kinerjanya buruk atau bahkan evaluasinya itu evaluasi subjektif ya. Kalau kita tarik beberapa waktu lalu, ya, Hakim MK yang bernama Aswanto itu pernah dicopot atau diganti oleh DPR dengan anggapan bahwa undang-undang yang disusun DPR itu seringkali dibatalkan ya atau dianggap inkonstitusional oleh hakim-hakim MK termasuk Aswanto. Maka ke depan akan seperti itu ya. Nah, tentu ini membuka peluang sebenarnya peraturan DPR nomor 1 tahun 2025 itu. Ya. Nah, kita akan mengkaji ya problematika peraturan DPR ini tuh apa saja. Kalau saya amati bahwa yang pertama melanggar Undang-Undang MD3 sendiri ya. Undang-Undang MD3 itu adalah Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan juga DPRD ya. Di situ dikatakan pasal 185 Undang-Undang MD3 bahwa DPR mengajukan calon untuk mengisi suatu jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa kewenangan untuk dalam kaitannya mengisi jabatan tertentu lembaga negara, DPR itu hanya mengajukan calon.
ayat 1 mengatakan bahwa mengajukan calon untuk mengisi jabatan. Ya. Kemudian yang ayat 2 memberikan persetujuan atau pertimbangan atas calon untuk mengisi suatu jabatan. Ya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. DPR hanya sebatas untuk mengajukan calonnya, ya, kemudian memberikan persetujuan atau pertimbangan atas calon yang diseleksi. Ada mekanisme fit and proper test gitu ya. Nah, itu kewenangan DPR sebenarnya untuk dalam kaitannya mengisi jabatan lembaga negara tertentu. Tidak sampai untuk mengevaluasi, apalagi bahkan bisa merekomendasikan pencopotan dari jabatan atau pejabat negara yang diusulkan atau ditetapkan itu. Ya. Nah, ini tentu peraturan DPR ini melanggar dari Undang-Undang MD3. Selanjutnya ada juga pasal 234, ya. Pasal 234 Undang-Undang MD3 di mana eh, peraturan DPR itu sifatnya mengikat internal, berlakunya mengikat internal. Artinya juga harusnya itu hanya mengikat bagi internal DPR, bukan bagi pejabat negara yang sudah menduduki jabatan dari lembaga-lembaga negara tertentu. Ya, itu sudah terpisah, ya, bukan lagi tidak ada lagi kaitannya dengan DPR sebenarnya. Nah, itu melanggar lagi pasal 234 Undang-Undang MD3. Sehingga yang pertama tentu problematikanya adalah melanggar dari Undang-Undang MD3. Kemudian menggaburkan kedudukan DPR sebagai lembaga tinggi negara. Nah, ini juga perlu dipahami bahwa kita mengenal prinsip atau pembatasan dan pemisahan kekuasaan, ya. Ini ditujukan untuk menghindari absolute power atau penyalahgunaan kekuasaan, ya. Sehingga kekuasaan yang ada di Indonesia, di satu negara-negara pun itu pasti ada pemisahan, pembatasan kewenangan juga, ya. Ada teorinya Montesquieu yang mungkin teman-teman sudah paham bahwa kekuasaan itu dipisahkan menjadi tiga kekuasaan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, ya, di mana masing-masing kekuasaan itu memiliki keterbatasan kewenangan, ya. Kenapa harus dibatasi? Supaya tidak overlapping dan juga tidak berbenturan dengan kekuasaan yang lain, ya. Eksekutif itu untuk pada esensinya melaksanakan undang-undang. Kemudian legislatif itu lebih pada membentuk undang-undang, dan yudikatif itu untuk menegakkan hukum. Sudah ada pemisahan dan juga pembagian kekuasaannya masing-masing yang itu tidak saling bertabrakan, ya. Nah, kalau berbicara tentang pemisahan kekuasaan, ini juga tujuannya adalah untuk mewujudkan prinsip check and balance, ya. Artinya menciptakan keseimbangan antar kekuasaan itu, ya. Tidak ada satu kekuasaan yang paling tinggi, ya, yang tinggi maupun yang rendah. Maka kita mengenal di Indonesia itu ada 7 kekuasaan yang dipisah-pisahkan. Maka Mahfud MD itu mengatakan kita itu sebenarnya tidak trias politika, tetapi lebih pada sabtaas politika. Ya, kenapa sabtaas politika? Karena dalam Undang-Undang Dasar eh, Negara Republik Indonesia itu dikatakan bahwa ada 7 lembaga tinggi negara di sana yang sudah ditetapkan kewenangan-kewenangannya dan batasan-batasannya. Ya. MPR itu untuk pada esensinya mengamandemen Undang-Undang Dasar, DPR membentuk undang-undang, DPD itu juga sebagai representasi rakyat daerah untuk mengusulkan rancangan undang-undang tentang kedaerahan atau otonomi daerah. Kemudian presiden atau pemerintahan itu lebih pada menjalankan program-program dan juga melaksanakan hukum atau melaksanakan undang-undang. MK itu salah satunya untuk constitutional review atau judicial review. Kemudian Mahkamah Agung juga melaksanakan peradilan umum dan juga apa? Ada kewenangan judicial review di bawah undang-undang, dan ada BPK yang mengaudit keuangan negara, ya. Sudah dibagi-bagi masing-masing dan tidak ada yang saling berbenturan, ya. Nah, ketika ada apa? Tatip DPR yang mengatakan bahwa DPR berwenang untuk
mengevaluasi dan ujung-ujungnya nanti bisa merekomendasikan untuk pencopotan, ya, ya otomatis itu overlapping dari kewenangan yang seharusnya, ya. Pengawasannya itu apa nanti kita bahas, ya. Jadi ini menggaburkan, ya, peraturan DPR ini menggaburkan kedudukan DPR sebagai lembaga tinggi negara. Dudukan 7 lembaga tinggi negara itu juga setara, ya. Meskipun ada hubungan misalnya DPR dengan presiden, itu kaitannya untuk menjaga keseimbangan, ya. Tetapi tidak ada keterbatasan atau ada pembatasan eh, interaksi antar lembaga tinggi negara, ya. Apalagi lembaga-lembaga tinggi negara dengan lembaga MK dan MA, ya. Karena MK dan MA itu sifatnya kan independen, bebas karena eh, dia melaksanakan fungsi peradilan, ya, sehingga harus bebas dari pengaruh lembaga tinggi negara yang lain, ya. Dan sekali lagi DPR itu kedudukannya setara, ya. Dulu MPR sebelum reformasi itu kedudukannya tinggi, ya, daripada lembaga-lembaga negara yang lain, ya. Sekarang setelah reformasi, amanat reformasi mengatakan bahwa MPR dan juga lembaga-lembaga tinggi negara yang lain itu kedudukannya setara, ya. Tidak ada yang lebih tinggi, ya, daripada lembaga tinggi negara yang lain. Kemudian kalau kita cermati lebih lanjut, ini semacam ada pergeseran sistem pemerintahan, ya, meskipun tidak mutlak sistem pemerintahannya berganti itu tidak, ya, tetapi nuansa itu eh, apa sampai, ya, ketika DPR bisa memutus atau merekomendasikan pencopotan pejabat-pejabat negara tertentu, ya. Ini bergeser dari kita yang sistem presidensial ke parlementer, ya. Nuansanya seperti itu, ya. Karena sistem presidensial itu pada dasarnya kedudukan antara eksekutif dan legislatif tidak bisa saling mempengaruhi, ya, atau menjatuhkan, ya. Kalau DPR itu eh, nantinya bisa mencopot pejabat negara tertentu yang ada yang di bawah eksekutif dan juga itu pejabat-pejabat yudikatif, ya, otomatis ini bisa dikatakan sebagai menjatuhkan, ya, eksekutif ataupun yudikatif. Padahal dalam sistem presidensil itu tidak bisa antara eksekutif, legislatif, dan lembaga-lembaga tinggi negara yang lain itu tidak bisa saling menjatuhkan, ya. Saling mempengaruhi pun juga esensinya tidak bisa, tetapi ada pembatasan-pembatasan, ya, khusus untuk lembaga-lembaga tinggi negara tertentu, ya. Tetapi khusus untuk MK dan MA apalagi itu sama sekali sebenarnya tidak ada pengaruhnya, ya. Tidak bisa mempengaruhi, ya. Nah, ketika sistem parlementer itu kita juga mengenal adanya pertanggungjawaban pada parlemen, ya. Apakah dengan adanya peraturan DPR ini, kemudian hakim MK atau pejabat negara yang lain itu bisa dievaluasi? Apakah ini tidak semacam akhirnya bertanggung jawab pada parlemen, ya? Padahal esensinya kalau di presidensil itu bertanggung jawabnya kepada presiden, ya. Kemudian parlemen dapat menjatuhkan mosi tidak percaya pada eksekutif, ya. Maka kalau kita kaji lebih lanjut bahwa tatip DPR ini berpotensi mencopot pejabat negara yang dipilih atau diusulkan tadi, ya. Maka pertanyaannya parlemen ini apakah ini menjatuhkan eksekutif itu, atau bahkan yudikatif karena ada MK dan MA. Kemudian pertanggungjawaban apakah ini suatu bentuk pertanggungjawaban kepada parlemen, ya. Nah, ini perlu diperhatikan, ya, bahwa peraturan DPR ini nuansanya nanti ke sistem parlementer, ya, bahwa DPR itu seakan-akan akan meningkatkan kedudukannya, ya, untuk mengevaluasi, untuk bisa mencopot pejabat negara dari lembaga tinggi yang lain, ya. Padahal tadi kita mengetahui bahwa pastinya di sistem pemerintahan kita dan juga prinsip negara hukum dan demokrasi yang kita anut itu ada kesetaraan
kekuasaan ya. Kekuasaan salah satu kekuasaan yang absolut atau paling tinggi ya. Nah, itu problematika selanjutnya ya, bahwa ada semacam nuansa ke sistem parlementer ya, meskipun ini tidak mutlak ya, tapi nuansanya bisa dapat ya. Kemudian ya, melanggar konstitusi. Ya, ini jelas-jelas melanggar konstitusi kaitannya dengan hakim MA dan MK ya. Bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka ya. Nah, ini harus dipahami ya, entah DPR itu sudah membaca mengingat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar atau tidak ya, karena kekuasaan kehakiman itu merupakan kekuasaan yang merdeka. Artinya dia bebas ya, hakim-hakim baik di MK maupun di MA ya, lingkup peradilan MA itu bebas ya, independen, mandiri, ya tidak terpengaruh dari intervensi dari pengaruh-pengaruh lembaga lain. Ya, kedudukannya merdeka ini sudah dijamin konstitusi, tetapi kalau nanti akan dievaluasi oleh DPR, ya otomatis ini DPR mengintervensi ya, seperti Hakim Aswanto yang dicopot tuh gara-gara eh, alasannya adalah undang-undang banyak dibatalkan oleh MK. Nah, padahal kalau kita pahami ya, kalau memang undang-undang itu ditafsirkan eh, bertentangan dengan konstitusi, ya harusnya tidak bisa diberlakukan ya. Ya, maka itu eh, esensi hadirnya Mahkamah Konstitusi itu untuk menjaga prinsip check and balance tadi ya, keseimbangan tadi ketika undang-undang itu dibentuk oleh DPR bersama pemerintah, ternyata masyarakat merasa dirugikan atau bertentangan dengan konstitusi. Nah, MK hadir untuk menjaga keseimbangan itu supaya DPR dan juga pemerintah itu tidak semena-mena membuat kebijakan dalam peraturan perundang-undangan itu. Maka itu esensi dari Mahkamah Konstitusi. Undang Konstitusi juga demikian ya, Pak. Dua, bahwa MK sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang merdeka ya. Maka ada asas independen dan imparsial ya. Dia kedudukannya mandiri ya, independen dan tidak terpengaruh dari pengaruh yang lain. Ya. Jadi tidak bisa diintervensi sebenarnya. MK hadir untuk menjamin check and balance masyarakat yang dirugikan atas undang-undang yang dibuat oleh lembaga DPR dan juga pemerintah. Ya. MK itu hadir ya untuk menjaga keseimbangan tadi. Ya. Kalau tidak ada, kalau misalnya hakim MK itu kemudian evaluasi karena dianggap banyak membatalkan undang-undang Cipta Kerja dan lain sebagainya yang itu visi dari pemerintah dan DPR mungkin untuk memudahkan kemudahan-kemudahan entah itu investasi dan lain sebagainya, tapi kalau diputus atau dibatalkan oleh MK ya, maka DPR bisa mencopot hakim MK, otomatis ya itu pengaruh yang sangat kelihatan ya, dan itu dilarang sebenarnya ya. Nah, ini kita lihat di pasal 3 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ya. Hakim wajib menjaga kemandirian peradilan ya. Entah itu hakim MK atau MA Apanya itu sih sama-sama ya Ceme? menjaga itu ya. Pihak lain di luar kekuasaan kehakiman itu dilarang. Nah, ini kalau DPR membaca ini, harusnya ini setiap orang yang melanggar ketentuan di atas dikenai pidana ya. Bisa saja ini kalau ternyata terbukti mencampur urusan-urusan hakim itu ya, mempengaruhi hakim, sebenarnya ada ketentuan pidananya ya. Melihat ini masalah kehakiman ya. Juga Undang-Undang Mahkamah Agung itu juga sama ya. Di sana juga dikatakan, bahkan dijelaskan bebas dari pengaruh pemerintah ya, ataupun lembaga-lembaga negara lain ya. Itu dinyatakan secara tegas di Undang-Undang Mahkamah Agung. Ya.
Kemudian ya keberadaan peraturan DPR sendiri dalam sistem perundang-undangan kita. Esensi peraturan DPR itu tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau P3. Di pasal 7 disebutkan beberapa peraturan perundang-undangan yang murni di konstitusi kita, Undang-Undang Dasar sampai yang paling bawah adalah Perda kabupaten kota ya. Tetapi keberadaan peraturan DPR ini esensinya diakui memang ya sebagai peraturan yang dibentuk oleh lembaga DPR ya. Ini di pasal 8-nya. Ya. Jadi meskipun ini di luar hierarki peraturan perundang-undangan, tetapi peraturan ini diakui, tetap diakui. Ya. Maka di situ banyak ada peraturan MK. Kita kan negara ini kan katanya overload peraturan ya, karena masing-masing lembaga-lembaga yang ada itu juga berwenang untuk membuat sebuah peraturan ya, termasuk DPR ya. Ada peraturan menteri, ada peraturan lembaga A, lembaga B, DPR ya. Ya. Tetapi pada esensinya peraturan DPR tidak boleh bertentangan dengan peraturan di tingkat atasnya atau dalam hierarki perundang-undangan ya. Sebenarnya hierarki perundang-undangan itu juga menjadi wacana beberapa akademisi ya, apakah ini perlu dievaluasi ya, sehingga peraturan lembaga itu sebenarnya tingkatnya itu ada di mana ya. Peraturan lembaga itu tingkatnya ada di mana. Itu juga ada yang memperdebatkan gitu ya. Supaya undang-undang P3 ini direvisi kemudian menjelaskan peraturan lembaga posisinya di mana. Tapi pada esensinya peraturan lembaga seharusnya mengikatnya itu mengikat ke dalam atau mengikat internal ya. Nah, hakim atau pejabat negara yang ditetapkan oleh DPR tadi itu ketika sudah ditetapkan dan menjadi pejabat negara itu seharusnya pisah atau tidak ada kaitan lagi antara DPR yang memilihnya atau menetapkannya dengan pejabat itu ya. Sehingga kalau hakim MK itu ada 3 yang ditetapkan oleh DPR ya, seharusnya ketika sudah menjadi hakim itu terpisah ikatannya, sudah putus ikatannya. Nah, ketika aturan lembaga itu dibentuk, peraturan DPR dibentuk, ini seharusnya mengikat bagi internal DPR saja. Ya. Di Undang-Undang MD3 pun juga sudah ditegaskan demikian bahwa peraturan eh, lebih-lebih tata tertib ya itu mengikatnya bagi internal. Sedangkan ini kan seolah-olah mengikatnya umum, ya. Termasuk bagi pejabat-pejabat yang sebenarnya sudah terpisah, sudah terputus ikatannya dengan DPR ya. Kemudian pejabat negara itu tidak bisa dicopot dengan aturan DPR itu tidak. Ya. Ya, meskipun di situ peraturan DPR itu hanya mengusulkan rekomendasi pencopotan, tapi kok sifatnya mengikat ya itu sama saja. Ya. Sehingga pada esensinya tidak bisa diatur oleh peraturan DPR. Ya. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut juga bahwa tentu evaluasi dan pencopotan jabatan-jabatan itu sudah diatur dalam masing-masing peraturan lembaga atau peraturan perundang-undangan masing-masing lembaga negara. Ya. Di Undang-Undang MK itu ada kapan hakim itu dicopot ya, dalam hal apa. Kemudian apa hakim MA, kemudian ketua KPU, komisioner KPU itu bisa dicopot dalam hal apa. Itu kan sudah diatur ya, sudah diatur. Sehingga ada di masing-masing lembaga negara itu juga ada mekanisme dewan etiknya, mekanisme dan dewan etiknya di MK Mahkamah Kehormatan MK ya. Kemudian ada Dewan Etik di KPU, di Bawaslu itu ya. Yang itu sudah bisa menentukan ya, yang bisa menentukan apakah melanggar etika pejabat negara atau tidak itu kan dari situ ya. Dan sudah diatur pula sanksinya apa sampai pencopotannya bagaimana sudah diatur. Nah, kenapa harus melalui peraturan DPR ya? Apa urgensinya? Ya,
Apa indikator ukuran evaluasi pada peraturan daerah? Apakah indikatornya atau evaluasinya didasarkan pada evaluasi atau ukuran subjektif? Ya. Artinya seperti apa? Misalnya tidak sesuai dengan kehendak atau cita-cita keinginan dari anggota DPR, kemudian dianggap kinerjanya buruk, ya, itu kan subjektif, ya. Nah, karena di peraturan DPR itu hanya dikatakan bahwa bisa evaluasi berkala. Evaluasinya itu seperti apa, ya, indikatornya itu apa, itu juga tidak dijelaskan, ya. Sehingga ini nuansanya bisa saja subjektif, ya. Seperti yang Hakim Aswanto dicopot, ya, subjektif akhirnya karena dianggap apa, undang-undang yang dibentuk oleh DPR itu sering dibatalkan, ya. Nah, padahal tidak ada pelanggaran-pelanggaran sesuai dengan Undang-Undang MK yang apa, bisa mencopot hakim MK itu, ya. Nah, sebenarnya tidak ada urgensi untuk menambah kewenangan ini, ya, karena sebenarnya mekanisme pengawasan itu juga sudah diatur dalam Undang-Undang MD3, ya, dalam apa, Undang-Undang Dasar bahwa DPR itu punya mekanisme pengawasannya sendiri melalui hak angket, hak interpelasi, hak menyatakan pendapat, menyampaikan usulan pendapat, hak mengajukan pertanyaan. Seharusnya mempertimbangkan itu, ya. Dan pengawasan ini sebenarnya pengawasan lebih pada aspek apa, pengawasan anggaran, ya, sebenarnya lebih ke sana itu, ya. Nah, seharusnya memaksimalkan mekanisme-mekanisme ini, ya. Tidak perlu mengevaluasi, ya, mengatur pengaturan tambahan, kewenangan tambahan untuk mengevaluasi, ya. Nah, kalau mengatur atau apa, bisa berhak untuk mengevaluasi pejabat negara gitu, ya. Kemudian bisa merekomendasikan pencopotan dan itu sifatnya mengikat, ya. Nah, kenapa DPR itu tidak seperti itu, ya? Logikanya kan seperti ini, ya. DPR memilih, ya, pejabat yang dipilihnya kemudian menjadi pejabat, kemudian harap itu kan kalau tidak kehendak atau tidak sesuai dengan apa yang diinginkan atau kehendak dari DPR, tidak sesuai atau dinilai kinerjanya buruk, bisa dicopot. Nah, kenapa tidak DPR yang seperti itu, ya? Kan kita memilih memilih di anggota DPR, ya. Kita memilih anggota DPR, mekanisme, ya, bahwa kalau DPR yang dipilih oleh masyarakat, oleh rakyat itu kinerjanya buruk, ya, sesuai dengan kehendak masyarakat, ya, tetapi hanya untuk mementingkan kepentingan-kepentingan kelompok atau partai politiknya. Kenapa kita tidak, rakyat yang memilih tidak bisa mengevaluasi anggota DPR, ya? Kan logikanya sama, ya. Kenapa tidak DPR seperti itu, ya? Nah, itu apa, ya, cara berpikir logisnya itu, ya, harusnya kita sudah bisa dong, ya. Masyarakat mengevaluasi anggota DPR yang kita pilih, ya. Kemudian kalau kinerjanya buruk kita tarik, ya, kita copot itu. Sama saja pejabat-pejabat negara, pejabat negara itu kinerjanya buruk kemudian ingin mencopot. Nah, kenapa tidak DPR yang seperti itu gitu, ya? Nah, itu apa, pemikiran kritis, ya. Nah, kalau kita simpulkan sebenarnya dari apa yang problematika yang ada dalam peraturan DPR ini, ya, tentu ini berpotensi melampaui batas kewenangan DPR dalam fungsi pengawasan, ya. Ini sungguh memperluas kewenangan yang melampaui batas kewenangan DPR, ya. Bahwa sudah sebenarnya sudah diatur melalui konstitusi dan undang-undang yang ada. DPR atas ini supaya tidak overlapping dengan kewenangan lembaga negara yang lain, ya. Tetapi kenapa eh, apa, diatur penambahan perluasan kewenangan ini dalam peraturan DPR, ya? Ini
kalau kita simpulkan melampaui batas kewenangan DPR. Ya. Nah, maka eh, ada ungkapan dari Lord Acton ya bahwa power tends to corrupt ya and absolute power corrupts absolutely ya bahwa kekuasaan yang kuat itu berpotensi korupsi ya sedangkan kekuasaan yang lebih lebih mutlak itu pasti akan korupsi ya. Nah, ini kalau kita memperluas kewenangan seluas-luas semakin luas ya ya tentu akan jadi yang namanya penyalahgunaan kekuasaan atau nanti ujung-ujungnya juga korupsi. Ujung-ujungnya lagi itu masyarakat yang dirugikan. Nah, itu apa dari perspektif pandangan saya mengenai peraturan DPR ya semoga ini juga membuka pemikiran kita ya bahwa ternyata dinamika saat ini ya yang berjalan saat ini itu juga banyak yang ingin memperluas kewenangan ya. Saya tidak tahu ya kenapa lembaga-lembaga negara ini kecenderungannya seperti itu sekarang ya. Nah, ini kita sebagai masyarakat tentu harus kritis ya terhadap apa yang sedang terjadi. Dari saya itu Pak Sony dan juga rekan-rekan ya. Nanti silahkan jika ada pandangan lain, tentu itu memperkaya kita semua ya. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Bona untuk wawasan dan ilmunya berkaitan dengan revisi tata tertib DPR RI. Saya menyimak dari tadi mendapatkan ilmu-ilmu baru Pak Bona terkait dengan penyampaian dari materi Pak Bona sendiri. Kita langsung lanjut dengan sesi pertanyaan. Mulai dari sekarang kami buka untuk 3 orang penanya dengan terlebih dahulu perkenalan diri atau bisa menulis di kolom komentar. Kita tunggu ya Pak Bunda ya, terkait dengan rekan-rekan yang mungkin ingin diskusi, ingin menyampaikan apa-apa yang masih menjadi pertanyaan. Sambil menunggu pertanyaan Pak Bunda, saya mau sedikit diskusi. Tadi di dalam penyampaian Pak Bunda disampaikan ada beberapa indikator yang menilai bahwasanya revisi ini menyalahi beberapa perundang-undangan seperti itu. Nah, kalau memang ini ada potensi untuk menyeleweng, lalu apa sih yang bisa dilakukan atau mekanisme-mekanisme apa yang bisa dilakukan terhadap tata tertib yang telah direvisi ini? Apakah dimungkinkan untuk dilakukan pembatalan atau bagaimana, Pak Bunda, kira-kira? Ya, setidaknya ada dua apa namanya, apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Yang Ya. pertama jelas ini diuji di Agung ya, karena ini adalah peraturan eh, adalah pengujian peraturan undang-undang terhadap undang-undang. Tadi kan kita ada beberapa undang-undang yang berpotensi dilanggar nih ya. Ya, karena ini peraturan DPR itu kedudukannya di bawah ya atau sebenarnya di luar hierarki dan tentu itu di bawah dari undang-undang, maka kita bisa mengajukan judicial review-nya di Mahkamah Agung. Ya, peraturan perundang-undangan di bawah apa undang-undang ya. Atau Hmm. juga bisa kita mendesak ya ini ya mungkin agak sulit ya mendesak DPR ya mendesak DPR untuk direvisi atau dibatalkan kembali kan bisa ya mengeluarkan peraturan DPR lagi bahwa mencabut atau membatalkan pasal yang 228 itu 228A itu ya ya setidaknya dua itu ya dan yang sudah yang mengajukan di Mahkamah Agung. Ya, ada yang mengajukan di Mahkamah Agung. Nah, itu akademisi juga di mana ya Universitas Nahdlatul Ulama kalau nggak salah ya itu mengajukan eh, judicial atau pengujian di Mahkamah Agung. Saya kurang tahu perkembangannya apa ya karena kemarin lebih banyak tentang revisi Undang-Undang TNI jadi beritanya ke sana ya itu ya. Tapi kita juga bisa mendesak DPR itu ya.
mendasar DPR itu. Meskipun itu agak sulit ya, karena itu kan keinginan DPR ya, dan semua fraksi inginnya begitu gitu ya. Hmm, hmm, Seperti itu. hmm. Kalau ada orang dalam mungkin di sana, orang Kalau ada dalam orang gitu dalam ya. bisa ya kita titip-titip begitu Pak Bunda ya. Untuk diganti direvisi. Eh, ya harus orang dalamnya harus kuat juga ya di sana ya. Eh, Karena kan melawan fraksi-fraksi yang lain tuh ya. Dan anggotanya juga cukup banyak. Ya. harus Belum bisa tentu melobi. suaranya ini ya. Apalagi kehendak partai politiknya menginginkan begitu. Ya sudah Betul, betul, itu betul, betul. Mas. Oke, baik terima kasih Pak Bunda untuk wawasannya terkait upaya. Ternyata kita bisa melakukan sesuatu untuk istilahnya membatalkan ya, berupaya membatalkan terhadap revisi. Mungkin tidak hanya terbatas revisi tertib DPR RI ini, tapi bisa mungkin peraturan perundang-undangan yang lain yang menyimpang, kita bisa lakukan upaya judicial review begitu ya. Oke, kita lempar lagi ke rekan-rekan Pak Buna. Apakah ada yang mau mengajukan pertanyaan atau diskusi pada hari ini, sesi pertanyaan kali ini? Oh, mungkin teman-teman peserta mungkin kemarin ada yang ikut demo gitu ya. Pengalaman atau punya pengalaman Sebut bisa sharing peng- ini ya pengalaman untuk membatalkan peraturan-peraturan seperti ini tuh bagaimana itu. Mungkin ada yang lebih berpengalaman daripada saya gitu ya. Nah, silakan bisa berbagi juga gitu ya. Ini Pak Sony, Pak Andika ini wah, pasti pengalamannya juga sudah apa banyak itu ya. Itu. betul betul buat buat rekan-rekan yang sharing, mungkin pernah berhadapan dengan wakil rakyat kita yang duduk di kursi yang nyaman tentunya. Apakah ada dinamika-dinamika tertentu? Mas Dika, coba Mas Dika. Oke, izin bertanya Pak Buna. Salam kenal Pak Buna. Ya. Alah, alah. Oke Pak Buna, ini kan suatu hal yang sangat eh, baru ya Pak Buna, di mana DPR dengan kewenangannya sendiri membentuk kewenangannya sendiri lagi. Tapi kita kan juga mengetahui Pak Buna bahwasanya pengusulan itu kan tidak hanya dilakukan oleh DPR saja. Yang mau saya tanyakan ke Pak Bona, apakah bisa DPR itu mencabut pejabat negara yang diusulkan oleh presiden? Kemudian dapatkah presiden dalam hal ini menganulir usulan pencabutan tersebut? Karena kan bagaimanapun contoh Hakim Agung itu kan ditetapkan oleh presiden. Dapatkah presiden itu menganulir pencopotan yang dilakukan oleh anggota-anggota DPR tersebut? Monggo Pak Bona. Oke. Ya, ini kalau lewat atau membaca dari peraturan DPR tadi ya yang baru ditetapkan ini peraturan nomor 1 tahun 2025 ya bahwa di situ eh, hasilnya hasil rekomendasi atau evaluasinya itu dikatakan mengikat. Mengikat ya artinya ya mau tidak mau sebenarnya ya meskipun eh, itu juga salah juga ya. Kalau diatur dalam peraturan DPR itu kan harusnya mengikatnya mengikat ke dalam, bukan mengikat keluar ya. Tapi ya apa namanya, itu kan diusulkan oleh DPR ya. Misalnya Hakim Agung atau Hakim MK, 3 DPR, 3 presiden, 3 dari MA ya. Nah, kalau yang dipilih presiden, ya kalau melalui membaca peraturan DPR ini tentu tidak bisa ya. Yang 3 dipilih presiden itu tidak bisa ya. Tapi kan ada juga pejabat negara yang misalnya KPU itu kan di fit in and proper test di DPR, kemudian ditetapkan, ya kemudian penetapan pejabat negaranya melalui Kepres, ya kan. Nah, kalau apakah presiden itu bisa menganulir ya rekomendasinya apa namanya DPR ini gitu ya. Ya itu juga mustahil juga ya kalau menganulir ya. Karena yang ditetapkan itu yang direkomendasikan itu ya. Nanti konfliknya adalah konflik antara presiden dan
DPR nih ya. Tentu kan mesti nggak mau juga ya. Secara ini juga peraturan DPR pun dikatakan itu mengikat ya, mengikat. Nah, ini juga yang menjadi problematik ya. Jadi kalau kan ada kalau Hakim Agung itu memang lewat apa namanya DPR, kemudian nanti yang menetapkan adalah presiden gitu ya. Diusulkan ke presiden, kemudian ditetapkan nanti ya. Nah, itu untuk menganulir saya kira apa namanya mustahil ya, tidak bisa ya. Mungkin bahkan tidak bisa. Tapi kalau yang konteks MK itu kan ada yang dipilih presiden, ada yang dipilih eh, DPR tuh ya. Nah, yang bisa dievaluasi adalah yang dipilih DPR. Yang bisa dievaluasi dan direkomendasikan dicopot adalah yang dipilih atau ditetapkan DPR. Sedangkan yang pilihannya presiden dan pilihannya MA itu tidak bisa dievaluasi dan ditarik gitu ya. Begitu Pak Andika, ini apa kalau kita membaca peraturan DPR-nya ya. Dan sebenarnya kenapa sih apa namanya untuk MK ya? Kenapa sih tiga dari DPR, tiga presiden, tiga MA ya? Ya karena MK itu nanti akan menguji peraturan terhadap konstitusi ya. Harapannya MK itu benar-benar independen ya, lembaga yang bebas dari pengaruh lain, ya, maka hakimnya juga paling tidak bisa mewakili, ya, merepresentasikan presiden eksekutif, legislatif, yudikatif. Ya. Nah, itu ya, ada yang ibaratnya diusulkan oleh eksekutif sebagai pemerintah, diusulkan dari legislatif itu sebagai representasi rakyat, dan ada yang dari mekanisme Mahkamah Agung supaya putusan MK yang dihasilkan itu eh, komprehensif ya, tidak hanya dari perspektif satu perspektif atau dua perspektif, tapi putusan MK itu betul-betul komprehensif ya. Cara pandangnya itu betul-betul komprehensif. Itu Pak Andika. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain, silahkan. Siap, Pak Bona. Saya boleh melanjutkan, Pak Bona. Ini Boleh, Menarik. kan boleh. tadi Pak Bona bilang bahwasanya hakim konstitusi atau Mahkamah Agung itu diusulkan oleh salah satunya juga oleh DPR RI. Yang mau jadi pertanyaan saya, apakah tadi kan Pak Bona juga bilang bahwasanya revisi tatip ini udah ada upaya untuk di judicial review. Bukankah perbuatan yang dilakukan oleh DPR ini yang merevisi tatip DPR RI ini itu menjadi suatu hal Sebentar, Mas. Eh, Bisa diulang sebentar. Ini kok tadi terputus. yang Halo. Terputus Halo, ya? rekan Dika. Wah, saking semangatnya. Oh, mungkin ada kendala teknis, Pak Guna. Ya. Dari rekan. Baik, sambil menunggu rekan Dika, barangkali ada dari rekan-rekan yang lain. Mungkin nanti dengan rekan Dika ini bisa by WA atau by email gitu Pak Guna ya. Atau Siap. kita akan adakan lagi webinar berikutnya karena informasi webinar ini kita adakan rutin Pak Guna. Setiap sebulan sekali, Hmm. biasanya di minggu ketiga atau minggu keempat. Nah, mungkin untuk menyambung topik-topik yang tidak terbahas sore ini, kita akan adakan berikutnya begitu. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Kalau memang Selamat siang, tidak Pak ada, Bona. Halo, Wah, selamat siang, Diki selamat Sinaga. siang. Apa kabar, Pak Bona? Izin Wah, bertanya nih, baik. Pak Bona Gimana ya. kabar? Baik-baik. Ini diskusi aja, Pak Bona. Ya. Tadi kan disampaikan bahwa peraturan DPR ini itu berpotensi eh, mencabut atau mencabut misalkan suatu jabatan tertentu. Nah, ini kan berarti akan syarat akan kepentingan banget ya Pak Bona. Maksudnya kalau ada sentimen-sentimen mungkin ada nggak suka atau apa itu bisa saja kemudian
dilakukan upaya-upaya tersebut. Nah, tadi Pak Bona sampaikan bahwasanya dalam suatu lembaga tertentu itu ada peraturan yang mengatur terkait mekanisme bagaimana untuk mencabut apabila pejabat tersebut melakukan pelanggaran atau lain-lainnya misalnya. Nah, apabila ini terjadi, artinya kan ada dua peraturan yang mungkin selevel tapi saling bertentangan. Jadi tadi peraturan DPR, kemudian ada peraturan tertentu mungkin yang juga mengatur mekanisme pencabutannya. Nah, itu seperti apa Pak Bonang apabila terjadi hal seperti itu. Kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan terkait dengan praktek ya Pak Bonang. Kebetulan kan saya banyak berkecimpung di hukum pertambangan Pak Bonang. Seringkali peraturan dari SDM itu bertentangan dengan peraturan dari Polri atau Perpol. Nah, apabila terjadi dua peraturan yang selevel ini saling bertentangan, itu apa upaya yang bisa kita lakukan, Pak Buna? Terima kasih. Baik, pertanyaan yang sangat bagus dari rekan Diki. Monggo kepada Pak Bona mau langsung dijawab. Bagaimana jika ada peraturan yang setara saling tumpang tindih? Silakan Pak Bona. Ya, dua-duanya berkaitan dengan apa? eh, peraturan peraturan yang saling bertentangan ya. Nah, kalau tadi yang pertama mengenai ketika di peraturan perundang-undangan lain yang mengatur secara khusus lembaga negara itu ya, misalnya MK ada undang-undang MK, KPU melalui undang-undang pemilu, Bawaslu demikian gitu ya. Sudah ada mekanisme bagaimana ketua KPU atau pejabat negara itu dicopot ya atau diberi sanksi ya. Sudah ada mekanismenya dan kriterianya apa ya. Maka sebenarnya kalau antara peraturan DPR dengan undang-undang atau peraturan yang memang khusus untuk mengatur mengenai lembaga negaranya yang pasti eh, yang berlaku adalah yang undang-undang lembaga negaranya itu ya. Nah, peraturan peraturan DPR itu sekali lagi bahwa mengikatnya adalah mengikat internal ya, mengikatnya internal ya karena dia dibentuk oleh lembaga DPR sendiri ya, lembaga negara tertentu ya, dalam hal ini DPR ya. Maka mengikatnya sebenarnya mengikat internal ya. Kemudian kalau ada undang peraturan perundang-undangan lain yang memang mengatur secara khusus ya itu yang berlaku ya. Sehingga kalau pertentangan ini antara undang-undang dan peraturan DPR itu tidak setara ya. Tingkatannya tidak setara ya. Lebih tinggi undang-undang apa namanya yang mengatur lembaga negara tertentu itu ya, daripada peraturan DPR ya. Secara hierarki meskipun peraturan DPR itu di luar dari hierarki, tetapi tidak boleh bertentangan dengan hierarki yang ada ya. Ya, apalagi karena ini skupnya nasional ya DPR nasional ya maka paling tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan kita lihat tadi banyak yang bertentangan dengan pasal-pasal undang-undang ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada dua peraturan yang bertentangan, tadi peraturan apa ya tadi? Peraturan Kapolri dan peraturan Peraturan SDM, eh, Permen, SDM gitu Peraturan ya. Menteri ya, Peraturan, Peraturan Menteri SDM. peraturan menteri. Ya. Nah, ini memang harus dilihat ya peraturan mana yang atau ini case by case ya atau tindakan yang dilakukan itu apa ya. Masuk di bidangnya ESDM atau masuk bidangnya Polri gitu ya. Itu yang pertama itu, kemudian yang kedua yaitu tindakannya itu eh, apa namanya? Apakah eh, masuk dalam ruang lingkup ESDM atau ruang lingkup Kapolri ya atau Polri ya. Karena kan sekali lagi peraturan-peraturan itu mengikatnya ke dalam ya mengikat ke dalam ya dan peraturan-peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ya. Nah, memang sering terjadi ya bahwa antara lembaga satu dengan lembaga yang lain itu bertabrakan ya. Maka harus dilihat dulu apa namanya. Belum nanti kalau ada
surat edaran ya. Kadang itu berlakunya mengikat padahal surat edaran berlakunya tidak mengikat gitu ya. Itu kan banyak tuh. Kemarin ada surat edaran tentang Menteri Ketenagakerjaan mengenai THR atau karena mau hari raya gitu ya. Jadi seolah-olah mengikat ya. Padahal eh, yang namanya surat edaran tuh ya tidak mengikat. Dan kalaupun ada peraturan sekali lagi peraturan yang eh, lembaga tertentu itu mengikatnya ke dalam ya. Nah, tinggal nanti dilihat apakah ini lebih ke apa tindakannya lebih ke lembaga A atau lembaga B ya. Nah, itu ya. Itu juga bisa diuji apakah eh, bertentangan tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lain ya. Tadi peraturan ESDM dan peraturan Kapolri. Kira-kira dari dua peraturan ini mana yang ada pertentangan dengan undang-undang yang peraturan undang-undangan di atasnya di undang-undang ya. Boleh nggak peraturan atau SDM atau Polri itu mengatur seperti itu lewat peraturan lembaganya? Nah, ternyata seperti DPR ini, boleh nggak peraturan DPR itu mengatur mengenai hal evaluasi dan apa pencopotan pejabat negara itu? Ya. Ternyata di undang-undangnya nggak boleh nih ya. Mengikatnya aja mengikat internal ya. Nah, tentu itu bertentangan. Saya rasa itu Pak Diki ya. Pak Diki sekarang di mana Pak? Saya di sini aja Pak Bona. Masih di daerah mana? Saya di Citarap sekarang Pak Bona, di Kabupaten Bogor. Oh, wih mantap. Pak Bona, Sukses boleh Mas. nggak lanjut diskusi sedikit Pak Bona? Ya, Jadi monggo. sejujurnya saya belum membaca secara utuh sih Pak Bona peraturan DPR ini. Cuma tadi menarik yang apa yang Pak Bona sampaikan bahwa ada dua hal yang menjadi catatan saya Pak Bona. Yang pertama adalah kalau nggak salah ya peraturan DPR ini kan merujuk kepada Undang-Undang MD3 ya Pak Bona. Nah setahu saya Undang-Undang MD3 ini tidak dilakukan perubahan, tapi kemudian muncul peraturan DPR yang mana memberikan kewenangan kepada DPR untuk melakukan evaluasi suatu kementerian atau lembaga lah seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, apabila uh, ini benar-benar terlaksana, ini kan sangat-sangat berbahaya, Pak Benar. Maksudnya berbahaya adalah bagaimana mungkin suatu peraturan yang tadi Pak Bona sampaikan ini peraturan internal itu bisa apa ya istilahnya memberhentikan seorang hakim konstitusi misalnya. Nah, itu apakah yang ingin saya tanyakan poinnya adalah apakah peraturan DPR ini itu dapat bisa dikatakan sah tanpa didahului dengan adanya perubahan di Undang-Undang MD3 yang mana menjadi rujukannya gitu. Itu aja Pak Bona, terima kasih. Ya, eh, harusnya Undang-Undang MD3 itu diubah dulu yang pasal tadi, pasal 185 dan pasal 185 paling tidak ya, itu diubah dulu Kak. Harusnya menambahkan ya bahwa DPR itu dalam prosesnya bisa mengevaluasi pejabat negara gitu ya. Tetapi itu pun juga apakah bertentangan tidak dengan konstitusi ya. Kalau diatur itu kan pasti bertentangan tadi karena khusus untuk khususnya untuk MK dan MA itu kan independen tidak bisa terpengaruh ya. Nah, itu harusnya kalau memang tadi kalau mau memang menambahkan pasal 228A lewat peraturan DPR nomor 1 2025 itu harusnya mengubah dulu Undang-Undang MD3-nya ya. Atau kalau ingin memperluas kewenangan itu ya tidak melalui peraturan DPR ya, melalui undang-undang atau bahkan amandemen konstitusi ya. Karena itu kewenangan ya, kewenangan lembaga tinggi negara ya. Tidak bisa hanya diatur lewat peraturan apa namanya DPR itu ya. Peraturan lembaga itu pada esensinya kan mengatur hal-hal yang teknis itu ya. Sebagai pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang lain yang di atasnya gitu. Seharusnya kalau ingin menambah ya ubah undang-undang MD3-nya atau bahkan ubah apa konstitusinya gitu. Ya. Bukan lewat peraturan DPR.
Nah, tidak tahu saya motivasinya kok lewat peraturan itu kenapa ya. Nah, apakah ini semacam ingin mengelabui atau bagaimana saya kurang tahu ya. Itu Pak Diki Oke, Pak Bona. Saya ya. sangat setuju sih dengan pendapat Pak Bona. Alangkah lebih baiknya memang kalau hal ini serius, dalam artian ya mungkin akan ada dampak negatif atau positif ya. Alangkah lebih baiknya memang diatur dalam suatu undang-undang. Oke, Pak Bona, terima kasih atas insight-nya. Sukses Bagus selalu, Pak sekali. Bona. Sehat selalu. Siap, sukses juga Pak Diki. Baik, terima kasih Monggo yang lain untuk silakan. rekan Diki atas pertanyaan dan diskusinya yang sangat komprehensif bersama dengan Pak Bona. Pak Bona, mengingat durasi, kita rasa kita cukupkan untuk webinar kali ini, Pak Bona. Terima kasih Oke, untuk kesempatan kuliah gratisnya dari Bapak dosen kita, materi yang luar biasa, informatif, yang tentunya menambah wawasan buat kita. Dan nggak terasa kita sudah ada di penghujung webinar. Sekali lagi, saya mau mengingatkan untuk rekan-rekan bisa mengisi link absen di kolom komentar, karena hanya yang mengisi link absen inilah yang akan mendapatkan e-sertifikat, dan kita akan share juga materi dari Pak Bona melalui email aktif. Jadi untuk rekan-rekan semua diimbau untuk mengisi link absen. Dan rekan-rekan juga bisa follow medsos kita, Instagram di solidaritas.pakar.sng, sedangkan TikTok kita di Solidaritas Pakar, karena kita akan share informasi webinar berikutnya atau informasi-informasi lain dan wawasan-wawasan yang lain melalui media sosial kita. Sekali lagi, terima kasih Pak Bona untuk waktu dan kesempatannya. Jangan lupa terima kasih juga. untuk follow Instagram Pak Bona. Kalau saya salah, mohon dikoreksi, jangan dievaluasi Pak Bona. Di bonaven.ps, betul ya? Betul, oke. Betul. Jadi teman-teman bisa follow Instagram Pak Bona di sana. Nah, di penghujung webinar kali ini, izinkan saya memberikan statement closing yang saya kutip dari materi-materi Pak Bona. Setiap lembaga berlomba-lomba memperluas kewenangannya dengan dalil memperkuat atau meningkatkan kinerja lembaga. Namun yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah perluasan tersebut secara bersamaan diikuti dengan persempitan ruang yang lain, yang salah satunya adalah ruang untuk rakyat. Pelanggaran-pelanggaran terhadap batas-batas wewenang berpotensi melahirkan absolute power dan abuse of power pada suatu kekuasaan yang tentunya bertentangan dan mengkhianati kehendak rakyat. Saya Sony Hendrawan dari Solidaritas Pakar, izin pamit. Sekali lagi terima kasih untuk rekan-rekan semua yang sudah join di webinar Pakar Hukum kali ini hingga selesai. Terima kasih, silakan untuk mengisi link absen dan setelah itu bisa meninggalkan ruang Zoom. Terima kasih Pak Bona waktunya. Terima kasih Pak Terima Sony, terima kasih. kasih Pak Bona. Terima kasih Pak Ibu, rekan-rekan. Terima kasih Pak Bona. Sama-sama.